malam, selamat datang teman-teman Seperadik Podcast Bersuara. Alhamdulillah ini Arifin di Podcast Bersuara. Kita sudah dibersamai oleh Bapak Yohanes Bosco Otto MPD. Beliau merupakan salah satu penyuluh Katolik Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang ya Pak Yohanes ya. Luar biasa banget. Gimana kabarnya Pak Yohanes? Baik. Wah, perjalanan dari rumah ke Cafe Singgalu ini seperti apa? Lancar? Lancar ya. Untuk Pangkal Pinang ini semuanya serba lancar ya. Iya. Dan penuh dengan kedamaian juga ya. Oh jelas, sangat ya. Pangkal Pinang, Bangka Belitung ini luar biasa. Luar biasa ya. Apalagi di momentum Paskah Day ini ya. Iya. Kita bakal ingin mendapatkan spirit yang luar biasa bagi kita manusia Indonesia, yang mana di malam yang luar biasa banget spektakuler ini bersama Bapak Yohanes Bosco Otto MPD yang merupakan penyuluh agama Katolik Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang, yang mana kita bakal mengangkat sebuah tema nilai moderasi beragama dalam Paskah untuk kerukunan Indonesia. Wah, luar biasa banget ya Pak Yohanes ya. Pak Yohanes boleh dong ini menyapa Seperadik kita, teman-teman kita di Kota Pangkal Pinang dan Provinsi Pangkal Pinang. Halo Seperadik, apa kabar? Sehat selalu kan? Tuhan memberkati. Baik-baik ya, kita membangun Kota Pangkal Pinang ini mesti dengan semangat beribu senyuman. Wow. Pangkal Pinang, pangkal kemenangan. Iya. Dua tagline-nya dipakai ya? Untuk Pangkal Pinang ya. Oh iya. Iya. Tetap apalagi di momen Paskah ini kita selalu senyum. Iya, karena kita tahu senyum. Dengan senyum itu kita bakal mencapai klimaks kemenangan dan kebahagiaan kita iya, ya Pak Yohanes ya. Betul. Dan semoga Tuhan memberikan kita keberkahannya untuk kita semua dan memberkati kita semua. Nah, Pak Yohanes di momen yang luar biasa ini gitu ya, di momentum Paskah, seperti apa sih sebenarnya Paskah ini memberikan nilai-nilai bagi kita di Pangkal Pinang, khususnya masyarakat Indonesia, biar interaksi kita sesama umat beragama dan menjadikan kita manusia yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Nah, spirit apa sih yang bisa kita ambil, nilai-nilai dari Paskah di momen 2025 ini? Oke, baik. Terima kasih. Dengan Pak Arifin ya. Iya. Makasih banyak. Pertama saya bersyukur bahwa kita bisa berjumpa dalam suasana damai, suasana yang penuh sukacita. Karena pertama memang Indonesia ini memang selalu ada sukacita ya. Secara keseluruhan Indonesia dan secara khusus Bangka Belitung, Kota Pangkal Pinang ini adalah provinsi yang luar biasa, nilai-nilai kebersamaan, toleransi, kedamaian, dengan filosofi daerahnya itu serumpun sebalai, tongin fangin cicong, itu kemudian mewarnai dan menjadi spirit bagi seluruh masyarakat Bangka Belitung dan Kota Pangkal Pinang. Nah, dalam kaitan dengan nilai-nilai yang ada di dalam agama, seluruh agama memberikan nilai-nilai, menyumbang nilai-nilai moderasi beragama, termasuk agama Katolik ya. Kalau teman-teman semua pernah membaca atau pernah mengikuti berbagai macam event kegiatan penguatan moderasi beragama, maka di situ akan menemukan nilai-nilai universal yang ada di dalam moderasi beragama, yang merupakan adopsi dari nilai-nilai universal yang ada di semua agama. Nah, semua agama memberikan itu, termasuk Katolik. Nah, kebetulan pada minggu ini di 3 hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu perharian ya. Itu umat Katolik merayakan yang namanya Trihari Suci. Trihari Suci itu Kamis Putih, Jumat Agung, dan Paskah. Paskah itu dimulai dari
malam Paskah yang dalam tradisi Katolik itu disebut dengan nama Vigili Paskah. Vigili Paskah. Malam Paskah menjelang besoknya Minggu Paskah. Nanti Minggu Paskah. Malam Paskah itu malam ini atau malam besoknya? Hari Sabtu malam. Oh, hari Sabtu. Oh, malam minggunya. Ya, malam Minggu. Karena kebangkitan atau Paskah itu terjadi pada hari Minggu. Nah, malamnya itu merupakan persiapan penuh sukacita untuk menantikan Paskah Kristus atau kebangkitan Kristus itu. Sebenarnya Paskah itu apa sih, Pak Yohanes? Mungkin Paskah kita, ya. Paskah itu apa sih? Dan seperti apa sih sejarah singkatnya biar kita yang masyarakat Indonesia itu memahami secara Paskah itu apa sih, kok Paskah diperingati setiap tahun, sehingga apa sih impactnya buat kita gitu. Paskah itu adalah kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus. Ceritanya bagaimana? Ceritanya itu mulai dari, kalau saya cerita panjang itu berarti cukup lama, tetapi saya singkat saja. Yesus itu datang ke dunia itu melaksanakan tugas pewartaan, mengajar, berkarya. Banyak karyanya yang tertulis dalam kitab suci, diajarkan oleh gereja, dan hidup dalam tradisi gereja. Tapi secara singkat itu kemudian mencapai puncaknya itu pada saat Yesus diadili dan dihukum mati. Dihukum mati, ya kan, mati, wafat. Lalu pada hari ketiga, jadi hari ini yang kami peringati hari ini. Hari Jumat ini ya? Ya, Jumat hari ini. Makanya disebut Jumat Agung itu hari wafat Yesus. Yang Yesus yang wafatnya yang disalib ya? Yang disalib itu. Terus nanti hari Minggunya bangkit. Nah, itu kira-kira yang singkat ya. Iya. Nah, itu terjadi pada saat waktu Yesus masih hidup ya, dan berkarya. Itu 2000 tahun, 2000 lebih tahun yang lalu. Tapi karena itu kan namanya agama itu kan kemudian dikenangkan terus-menerus, diperingati terus-menerus sampai dengan akhir zaman. Akhir zaman itu akan diperingati terus. Nah, peristiwa puncak yang kita maksudkan adalah yang Kamis Putih itu saat Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama rasul-rasulnya. Nah, di Kamis Putih ya? Kamis Putih yang hari kemarin. Hari kemarin ya. Kemudian pada waktu Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir, ada yang mengkhianati, yaitu Yudas Iskariot. Yudas Iskariot mengkhianati, menyerahkan Yesus, kemudian diadili di hadapan pengadilan Pilatus, kemudian dijatuhi hukuman mati. Jadi Yesus kemudian mengalami perjalanan salib sampai ke Golgota, lalu disalibkan, wafat. Kalau teman-teman lihat di media sosial itu kan ada 3 salib ya. Nah, salib yang di kiri kanan itu ya mereka yang memang mendapat hukuman karena memang berdosa. Sedangkan Yesus tidak. Tapi dia dihukum mati karena karena dia harus menebus atau menanggung dosa-dosa manusia, yang dalam hal ini kalau yang dalam iman Katolik, Kristen juga sebetulnya secara umum. Cuman kalau dalam tradisi Katolik itu ada sedikit, kita punya sedikit perbedaan di ajaran gereja, tradisi liturgi itu ibadah itu ya. Nah, itu kita rayakan di hari Kamis Putih, malam perjamuan, besoknya diserahkan dan diadili, lalu dihukum mati hari ini. Makanya saya pakai baju merah. Sebetulnya bukan sekedar baju merah, tapi ini merupakan warna ibadah kami. Pastor atau imam itu juga yang memimpin ibadah hari Jumat itu juga mengenakan pakaian merah. Lambang apa? Yesus kan wafat. Yesus mengalami penderitaan dengan mengorbankan tubuh dan darahnya, sehingga
lambangnya itu adalah merah, warna merah. Luar biasa banget Gitu. ya Pak Yohanes ya. Ah. Arifin putih, Pak Yohanes merah nih. Menjadi Arifin merah kirain putih. wah kita kayaknya ini lagi apa? Ah, itu ada kaitan dengan bendera merah putih itu. Iya jelas. Mengapa? Karena bendera merah putih itu bisa berdiri tegak, berkibar luar biasa di angkasa, itu karena pengorbanan dari para pahlawan, bukan? Betul Itu kira-kira seperti jadi, itu. relate banget ya dan match banget spirit dan sejarahnya Paskah gitu dengan bagaimana Indonesia mendapatkan kemerdekaannya gitu ya. Perjuangannya para pahlawan. Nah, Indonesia banget nih kita nih. Apa dengan spirit Paskah ini teman-teman Perkas Bersuara. Iya. Banget ya Pak Yohanes ya. Jadi bagaimana ini ketika momentum Paskah yang kita tahu tadi bahwa itu adalah Yesus berkorban, lalu berjuang, lebih bangkit dan spirit apa lagi sih yang nilai-nilai kita di Indonesia yang bisa kita ambil dan itu menjadi peta jalan kita untuk kita bisa bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, Pak Yohanes. Ya baik. Itu dengan sendirinya mau tak mau kita harus mengambil karakter Yesus toh. Kalau bagi umat Katolik dan Kristen pada umumnya itu pertama ajaran Yesus itu sendiri adalah yang merupakan ajaran yang kemudian menggenapi seluruh hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah ajaran cinta kasih. Cinta kasih yang diajarkan oleh Yesus itu seperti yang tertulis dalam kitab suci itu, cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budinya, intinya dengan semua jiwa raga kita, kami. Dan yang kedua, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu ajarannya, ajaran Yesus. Kemudian ada satu lagi ajaran Yesus tentang kasih itu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Dan barang siapa menampar pipi kiri, berikan pipi kanan. Itu maksudnya itu kalau ada orang melakukan kejahatan, itu tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi itulah kasih yang diajarkan oleh Yesus. Nah, Yesus mengajarkan kasih itu tidak kemudian hanya diajarkan secara lip saja, tapi dibuktikan dengan perbuatan dan sikapnya, yang kemudian membela kaum kecil, kaum sederhana yang terlihat. Pada zaman Yahudi kan ada kelompok-kelompok penguasa yang kemudian suka menindas, mengintimidasi, melakukan pemerasan terhadap rakyat. Yesus membela itu, bahkan demi membela itu kemudian sampai mengorbankan dirinya karena itu mengorbankan dirinya. Nah, jadi pertama ajaran cinta kasih itu kemudian dibuktikan dengan seluruh hidup dan karyanya sampai pada dia rela menanggung penderitaan dan wafat. Itulah ini berarti nilai kasih. Nah, pertanyaannya adalah kemudian apa yang bisa kita ambil? Yaitu nilai pengorbanan. Kalau misalnya kita seorang Indonesia, itu kan mengorbankan diri untuk negara dan bangsa, itu kan jadi hal yang kewajiban dari seluruh warga negara toh? Dan itulah salah satu nilai spirit dari peringatan Paskah. Apalagi kan kita tahu ya Pak Yohanes ya, kalau kita lihat kita mudah sekali marah ya ketika kita diberikan kritikan ya, ketika kita mungkin malah dengan diberikan nasihat juga terkadang kita itu bukan menerima dengan legowo, dengan berlapang dada, malah kita merasa ini urusan saya gitu, bukan urusan kamu gitu ya Pak Yohanes ya. Padahal dengan spirit Paskah ini kita tahu dengan ajaran cinta kasih ya, dengan penuh kasih sayangnya, kita di sini harus bisa menjadikan diri dan orang lain itu lebih baik, harus berkasih sayang ya Pak Yohanes ya. Mungkin saya lebih memberikan, jadi dari ajaran cinta kasih yang kemudian dibuktikan dengan hidup dan sampai pada puncaknya sengsara dan wafat demi
mengorbankan diri untuk manusia, untuk kami, untuk yang jadi pengikutnya. Nah, tetapi kemudian ketika dia mengalami penderitaan, disiksa, dirajam oleh para algojo, sardadu itu, dia membalas. Ketika dia diadili, dia mengatakan seandainya saya mau, bisa saja semua bisa saya balas, tapi tidak dibalas dengan kejahatan, dengan ini. Nah, kemudian sebagai bukti bahwa Yesus itu sungguh mengorbankan dirinya karena dia itu adalah utusan Allah, akhirnya dia mengalami kebangkitan. Nah, kebangkitannya itulah yang kemudian membawa sejumlah berkat, sejumlah nilai bagi kami, terutama yang pengikutnya, yaitu berarti menang atas segalanya, menang atas kejahatan. Maka umat Kristiani itu meneladani Yesus itu dengan cinta kasih, dengan selalu memberikan maaf bagi orang lain, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, menghargai orang lain, dan membela kaum yang kecil. Itu kemudian dengan kemenangan, dengan kebangkitan yang merupakan kemenangan atas maut, atas kematian, atas kejahatan, Yesus membawa sukacita kebangkitan itu dengan rahmat keselamatan. Nah, keselamatan itu dalam kaitan dengan moderasi beragama itu kemaslahatan. Orang selamat pasti bahagia. Tidak mungkin orang selamat tidak bahagia. Nah, ketika orang bahagia karena dia selamat, maka dia juga pasti mengasihi orang lain. Mengasihi orang lain dan seterusnya. Intinya kalau orang punya kasih, punya cinta kasih yang sesuai dengan yang diajarkan oleh Yesus untuk kami, itu kemudian dia mengalami begitu banyak rahmat, termasuk rahmat yang tadi saya bilang itu, sukacita, kebahagiaan, kemudian kedamaian. Makanya setelah bangkit, Yesus selalu memberikan salam damai sejahtera. Damai sejahtera. Nah, kaitan dengan Paskah tahun ini, itu apa yang membedakan Paskah tahun ini dengan tahun-tahun yang sebelumnya, Pak Yohanes? Tidak ada bedanya. Hanya tema-temanya yang biasanya ada pilihan tema-tema tertentu, bukan berarti membedakan nilai-nilai Paskah, itu tidak. Tapi misalnya tahun ini secara nasional itu temanya adalah damai sejahtera ada dalam keluarga. Kemarin ada temanya itu ada kaitan dengan keluarga ya. Tapi nanti kalau memang ada waktu kita bahas itu. Kemudian ini itu secara nasional. Kemudian kebetulan di Pangkal Pinang ini keuskupannya adalah Keuskupan Pangkal Pinang. Nah, Keuskupan Pangkal Pinang itu tema Paskah tahun ini itu adalah dalam persekutuan dengan Kristus yang bangkit, jeripayahmu tidak sia-sia. Itu berdasarkan surat 1 Korintus 15 ayat 58. Itu jadi dalam persekutuan dengan Kristus yang bangkit, jeripayahmu tidak sia-sia. Ada hubungan nggak dengan tema ini, Keuskupan Pangkal Pinang dengan tema nasional Paskah di? Selalu pasti ada hubungan. Nah, kalau tema nasional itu kan damai sejahtera ada dalam keluarga. Sementara Keuskupan Pangkal Pinang itu dalam persekutuan dengan Kristus yang bangkit, jeripayahmu tidak sia-sia. Nah,
spirit apa lagi yang pertanyaannya ingin adalah dihadirkan? begini, jeripayah apa yang tidak sia-sia ketika kami bersekutu dengan Kristus yang bangkit? Nah, jeripayah itu kan karya. Karya. Jeripayah kalau seperti saya kerja di kantor. Usaha-usaha ya, kegiatan Kalau kegiatan untuk ya. masyarakat umum usaha-usahanya. Iya. Untuk Kerjanya, guru dia itu mengajar, mendidik anak-anaknya. Untuk pedagang, usaha berdagangnya. Kan jeripayah. Jeripayah itu kebetulan teks di kitab sucinya begitu. Jeripayah itu kan usaha-usaha, kerja-kerja, berbagai macam upaya. Nah, maka kalau maksudnya kami bersekutu dengan Kristus yang bangkit, maka jeripayah kami itu tidak sia-sia. Kenapa? Karena Kristus yang bangkit itu mempengaruhi seluruh proses hidup dan jeripayah karya-karya itu, termasuk dalam karya moderasi beragama. Moderasi beragama itu kan mungkin saya sedikit memperkenalkan, moderasi beragama itu ada 9 nilai ya. 9 nilai. Pernah tahu ya? Seperti apa lengkapnya itu Pak Yohanes? Jadi ada 9 nilai universal moderasi beragama yang dianuti semua agama, yang kemudian menjadi nilai moderasi beragama. Kemanusiaan, kemaslahatan, adil, berimbang, taat konstitusi, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan hormat pada budaya atau tradisi. Tuh 9 nilai itu. 9 nilai bermoderasi beragama ya. Tema kita adalah nilai moderasi beragama dalam Paskah untuk kerukunan Indonesia. Nah, ini saya kaitkan dengan 9 nilai moderasi beragama. Nah, Yesus yang bangkit atau Paskah, Yesus itu pembela manusia yang luar biasa. Membela orang kecil, membela semua orang-orang yang mengalami ketidakadilan, orang-orang yang mengalami direndahkan, salah satu dijolimi dan seterusnya. Itu maka dia adalah pembela kemanusiaan. Lalu ketika orang membela manusia, pasti akan mengalami kebahagiaan. Yang membela mengalami kebahagiaan, yang dibela mengalami kebahagiaan. Untuk kemaslahatan. Jadi dua pihak itu saling bahagia karena membahagiakan. Iya. Saya kalau bisa membela orang, saya pasti bahagia. Puas, bahagia. Senang, ya. Lalu orang yang dibela pasti bahagia. Bahagia juga, happy juga happy ya. juga karena dia dibela. Kan gitu. Kemudian keren banget ya Pak Yohanes. Jadi Seperadi, dan inilah merupakan spirit dari Paskah yang kita tahu bahwa Yesus berjuang dan mengajarkan kita banyak cinta kasih ya, agar kita saling membahagiakan ya Pak Yohanes ya. Baik, teman-teman Seperadi Podcast Bersuara, kita lihat sejenak. Oke, selamat datang teman-teman Seperadi Podcast Bersuara. Kita baca dua pulau satu hati. Lagi-lagi kita masih didampingi dan dibersamai oleh Bapak Yohanes Bosco Otto MPD. Beliau merupakan penyuluh agama Katolik di Kementerian Agama Kota Pangkal Pinang yang masih semangat dan membara dengan warna baju merahnya, yang itu juga memiliki nilai yang luar biasa. Perjuangan Yesus yang memberikan cinta merah. Kasih, ya kan? Perjuangan Yesus untuk kita di Indonesia, dan semoga spirit ini menyertai kita semua. Pak Yohanes, kita tahu Paskah selalu diperingati setiap tahunnya, gitu. Dan kita yakin bahwa Indonesia juga semakin lebih baik, ya. Dan bermoderasi juga kita semakin bijak dan semakin dewasa pada Indonesia. Nah, kita sekarang kan mendapatkan bonus yang luar biasa di Indonesia. Ya. Bonus demografi ya. Banyak sudah teman-teman milenial, teman-teman Gen Z, Gen Alpha. Itu memandang Paskah dan melihat spirit Paskah itu seperti apa sih sehingga itu berimpact banget buat kehidupan mereka kini dan nanti, agar
berbangsa, bernegara, beragama, dan bermasyarakat itu sesuai dengan ajaran Yesus. Seperti apa itu Pak Yohanes melihat generasi kita, dan tantangannya seperti apa sih sehingga ini memberikan kita dorongan lagi agar kita selalu berbuat yang seperti tadi kita bahas, membahagiakan orang lain sehingga orang lain pun merasakan cinta kasih dan happy. Pak Yohanes. Monggo Pak Yohanes. Baik, berkaitan dengan generasi muda ya. Generasi muda itu ada beberapa tingkat generasi ya. Ada generasi milenial, generasi Z. Sekarang juga ada generasi Alpha ya. Iya. Ada juga generasi sebelumnya. Kalau saya generasi X, katanya. Katanya. Sesuai dengan level masing-masing. Hanya saya itu memang passion juga sama orang muda itu. Jadi pertama, orang muda itu ada dua kelompok. Ada orang muda yang sangat-sangat care atau peduli dengan hidup religius, hidup keagamaan, dan ada anak muda yang kurang care, tetapi bukan berarti kurang care, tapi dia sibuk dengan dirinya sendiri, dengan media sosial, dengan tren sekarang menunjukkan bahwa jangankan orang muda, orang-orang tua juga, orang-orang generasi X ke atas, sebelumnya, itu juga sekarang lagi gandrung dengan media sosial, yang kemudian sedikit mempengaruhi mereka dalam aktivitas keagamaan. Tapi saya bersyukur bahwa seperti tadi, perayaan Jumat Agung itu juga banyak sekali orang muda yang hadir, ikut berpartisipasi di dalam perayaan itu, dalam ibadah itu, kemudian nanti sampai Paskah. Nah, pertama orang muda itu yang harus ditangkap dari Paskah Yesus itu kan orang muda. Yesus itu kan wafat itu di usia 30-an. Berarti masih muda sekali tuh. Masih sangat muda. Fresh banget ya. Makanya semangat untuk bisa membahagiakan orang lain, membantu orang lain. Sehingga berjuang ya. Sehingga wafat. Wow. Maka orang-orang muda itu mesti menangkap itu, menangkap karakter Yesus yang peduli pada banyak orang, terutama orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang dimarginalkan, orang-orang yang tertekan, tertindas dan sebagainya, orang-orang kecil, kaum miskin, dan seterusnya. Nah, semangat Yesus yang berani membela kebenaran, keadilan, kemanusiaan, kemaslahatan, anti kekerasan, itu bagusnya itu juga menjadi spirit semua orang, khususnya yang beriman Kristiani, Katolik, dan Kristen pada umumnya. Tapi yang namanya nilai universal kan bisa juga menjadi nilai-nilai bersama ya. Semangat itu. Jadi semangat itu berani berkorban. Itu kalau generasi muda itu kalau berani berkorban untuk negara dan bangsa itu kan bagus kan. Berani berkorban untuk kepentingan kemanusiaan, kepentingan keadilan, kepentingan kebenaran, kan bagus. Kemudian bagaimana supaya orang muda itu tidak tenggelam dalam kesibukannya sendiri yang kemudian melupa. Jadi diharapkan bahwa kita orang-orang muda itu di samping jadi ada nilai keseimbangan di dalam moderasi itu ya. Jadi menjaga keseimbangan antara privasi, sibuk dengan sendirinya, individualitas tadi individualisme. Cobalah
mengembangkan apa dimensi sosialnya itu, rasa peduli, care sama peduli, orang lain, gitu ya. care pada teman sesagama, Iya. tapi juga untuk negara Indonesia care pada orang yang beda, Iya. orang yang multi Iya. agama, multikultur, multi bahasa dan seterusnya. Kan itu menjadi kaya. Iya. Dan itu semakin kita betul-betul mengambil spirit perjuangan dari Paskah sendiri, perjuangan Yesus sendiri. Yesus Yesus itu kan juga sangat multikulturalis. Ya, tidak membeda-bedakan siapapun. Semua orang diselamatkan dalam konteks ini. Melihat perjalanan Paskah di 2025 ini, Indonesia ini semakin baik ya dari sisi bermoderasi ya Pak Yohanes. Oh iya, sangat. Luar biasa banget ya Pak Yohanes. Boleh dong memberikan kita closing statement ini di momentum. Sebenarnya kita pengen banget bisa podcast lebih lama lagi ya, ngobrol dengan Pak Yohanes. Kira-kira pesan-pesan ini Pak Yohanes buat kita di momentum Paskah, peringatan Paskah di tahun 2025 ini, agar kita semua bisa mengambil spirit dan menambahi nilai agar Indonesia, kita manusia Indonesia bisa hidup rukun dan mencapai kebahagiaan kita. Monggo Pak Yohanes. Baik. Pertama, Paskah itu sendiri adalah damai sejahtera. Paskah itu sendiri adalah kebangkitan. Paskah itu sendiri adalah keselamatan, kebahagiaan, kemaslahatan, anti kekerasan. Terus memperjuangkan kebenaran, keadilan. Itu aja ditangkap oleh khususnya umat Katolik, umat Kristen. Kemudian umat Kristen dan Katolik itu dengan spirit itu, dia bisa hidup di tengah masyarakat dan membawa nilai-nilai itu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketika semua orang membawa sukacita, membawa kedamaian, membawa kerukunan, saling toleransi satu sama lain, bukankah itu akan sangat mempengaruhi kondisi bangsa Indonesia yang tentu saja tidak pasti bebas dari konflik, bebas dari kekacauan, bebas dari itu. Kemudian ketika orang seperti itu, pasti membangunnya itu kan enak. Orang membangun dalam kedamaian. Pembangunan apapun itu selalu dalam suasana damai, suasana sukacita, suasana saling kerjasama, berdialog secara rukun, harmonis. Itu kan bagus. Coba aja kalau misalnya kita ciptakan peperangan, konflik di mana-mana, gimana mau membangun kan? Gitu. Betul banget. Wow. Jadi spirit dari Paskah tadi memberikan kita semangat untuk bisa bergerak ya untuk masyarakat secara umumnya. Ya semoga perjuangan dari Yesus di kebangkitannya di momentum Paskah ini itu memberikan kita kebahagiaan dan kita pun saling bantu ya, satu sama lain, bersukacita, kita sama-sama bergerak ya Pak Yohanes. Pak Yohanes, kami dari Proker Bersuara mengucapkan terima kasih seperti Kota Pangkal Pinang. Pak Yohanes begitu luar biasa sekali. Seharusnya Pak Yohanes pun mungkin beribadah ya di Jumat Agung lagi sudah ya. Dan mungkin ada aktivitas lainnya gitu kan. Kami terima kasih banget nih Pak Yohanes. Oh, saya juga terima kasih. Udah mengganggu waktunya. Semoga di Paskah demi Indonesia ini tidak mengganggu. Wah, itu loh. Lagi-lagi Paskah ini adalah untuk demi Indonesia. Pak Yohanes, thank you banget ya kan. Terima kasih, makasih ya udah hadir di Podcast Bersuara. Oke, teman-teman, semoga di Paskah 2025 ini yang mana kita mengambil nilai bermoderasi ya kan, agar kerukunan umat beragama di Indonesia kita bisa semakin lebih baik dan kita sama-sama bahagia, bersukacita, menjadi manusia Indonesia yang keren dan berjuang untuk semua dan sesamanya. Selamat malam teman-teman Podcast Bersuara. Kita baca dari Pulau Satan.